Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk ke hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila seekor anjing minum pada bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali. Wali Muslim ulahunna biturab. Dalam riwayat Muslim, hendaklah cucian yang pertama itu dengan tanah. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa'affiruhu ath-thaminata bit-turab. Dan riwayat Muslim juga pada hadis Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor anjing menjilat pada bejana salah seorang di antara kalian, faksiluhu sab'an, maka cucilah 7 kali, wa'affiruhu thaminata biturab, dan pada kali yang ke-8-nya maka lumurilah dengan tanah. Di antara hikmah hadis ini bahwa najis anjing itu adalah najis ainiyah. Najis ada 2, ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Adapun najis ainiyah, maka najis seperti ini tidak bisa hilang. Sedangkan najis hukmiyah seperti najis yang menempel di badan, najis yang menempel di pakaian atau tempat sholat, maka bisa dihilangkan. Dalam hadis tadi disebutkan 2 lafaz yang berbeda, namun maksudnya sama, yaitu sabda Rasulullah idza syaribal kalbu, apabila anjing meminum, dan idza walaghal kalbu, apabila anjing menjilat. Maksudnya di sini adalah bahwa menjilatnya anjing yang dimaksud adalah meminum, sebab cara meminumnya anjing tidak sama dengan yang lainnya. Anjing meminum dengan cara menjulurkan lidahnya dan memindahkan air dari satu bejana atau di tempat air ke mulutnya melalui lidahnya yang dijulurkan tersebut, dan ini mencakup semua jenis anjing. Nah, dalam hadis ini disebutkan bejana secara khusus, dan bejana itu ya segala sesuatu yang bisa menampung air, sehingga dalam persoalan ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama beranggapan bahwa yang diperlakukan seperti ini, yakni dicuci 7 kali ketika dijilati atau diminumi oleh anjing, hanya khusus bejana saja, tidak pada benda-benda yang lainnya. Sebab di dalam hadis disandingkan antara anjing meminum dengan bejana tempat minumnya. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa perlakuan seperti itu, yakni dicuci 7 kali apabila dijilati atau diminumi oleh anjing, maka ini umum untuk apa saja yang dijilat oleh anjing dan digunakan, maksudnya benda itu digunakan atau dibutuhkan oleh manusia. Maka hukumnya sama, perlakuannya sama, yakni dicuci sebanyak 7 kali dan awalnya dengan tanah. Adapun penyebutan bejana dalam hadis itu hanya karena yang paling banyak dijilat oleh anjing yaitu bejana, karena anjing meminum dari bejana. Demikian pula sabda beliau, fi ina'i ahadikum, di bejana salah seorang di antara kalian. Maka kepemilikan di sini maksudnya adalah yang paling banyak, yaitu yang paling banyak dibersihkan seseorang adalah bejana miliknya. Namun bukan berarti kalau bukan bejana milik kita maka tidak dicuci. Ya, misalnya kita pinjam bejana seseorang, kemudian bejana itu dijilati oleh anjing, lalu kita tidak mau mencucinya karena kita katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fi ina'i ahadikum, ya, di bejana milik salah seorang di antara kalian, sehingga kita tidak mau mencuci bejana milik orang lain yang dijilati oleh anjing. Maka ini pemahaman yang keliru. Bejana apa saja yang dijilati oleh anjing ya kita cuci, meskipun itu bukan milik kita. Lalu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah mencucinya sebanyak 7 kali. Dan ini berbeda perlakuannya dengan yang lain. Hal ini disebabkan najis anjing adalah najis yang berat, ya, kotorannya adalah kotoran yang berat. Bahkan sebagian peneliti menemukan bahwa virus yang terdapat pada lidah anjing itu adalah virus yang tidak dapat dimatikan kecuali dengan tanah. Sebagian ulama mengkiaskan ke binatang-binatang yang lain seperti babi dan binatang-binatang buas lainnya. Namun kias ini tidaklah benar, sebab binatang seperti babi dan binatang-binatang buas yang lainnya itu sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan anjing. Dan seperti yang kita sudah sebutkan bahwa ilmu kedokteran modern sudah menemukan bahwasannya ternyata virus yang ada di liur anjing itu adalah virus yang sangat berbahaya yang tidak ada pada hewan-hewan yang lainnya. Sehingga hal ini menunjukkan penjagaan syariat terhadap manusia dan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ditambahkan ulahunna biturab, awalnya dengan tanah, yakni awal dari cucian 7 kali tadi itu dengan tanah. Para ulama menyebutkan bahwa penyebutan pencucian awal dengan tanah ini hukumnya sunnah, bahkan sebagian menganggap itu mubah. Maksudnya apabila pencucian dengan tanah itu dilakukan pada cucian yang kedua, ketiga, atau yang lainnya, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sekarang apa hukum menyentuh anjing? Setidaknya ada 2 pendapat ulama yang bisa kita nukilkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sebagian menyebutkan bahwa jika anjingnya basah, maka mayoritas ulama menyebutkan bahwa bagian yang tersentuh harus dicuci 7 kali. Ini pendapat jumhur. Yang kedua, jika anjingnya kering, maka bukan najis. Dan sebagian menganggap tidak perlu dicuci ketika disentuh dalam keadaan basah atau kering. Karena yang najis adalah liurnya, bukan tubuh anjingnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abdullah ibn Mughaffal, "Idza walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa'affiruhu ats-tsaminata bit-turab." Apabila seekor anjing menjilat ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali dan lumurilah tanah pada kali yang ke-8. Maka para ulama tidak menganggap bahwa angka 7 dan 8 pada kedua hadis ini bertentangan. Adapun cucian 8 atau angka 8, maka cucian dengan air 7 kali ditambah 1 kali dengan tanah. Pada hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita lihat bahwa 7 kali itu di awalnya dengan tanah. Dan pada hadis yang kedua, yakni angka 8, tanah pada cucian yang terakhir. Maka hadis ini menunjukkan bahwa najis yang ada pada liur anjing itu adalah najis yang berat. Adapun jenis najis yang lain, yaitu najis hukmiyah yang melekat pada pakaian atau badan atau tempat sholat, maka dibersihkan dengan menghilangkan najisnya saja. Di antara faedah hadis ini adalah air yang sedikit seperti di ember atau di waskom, ya, bejana, jika tercampur dengan najis, maka airnya ditumpahkan meskipun tidak terlihat perubahan pada warna air, bau dan rasa air. Dalilnya adalah hadis ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan falyurqhu, maka hendaklah ditumpahkan airnya. Ini menunjukkan bahwa air yang sedikit apabila sudah tercampur dengan najis, maka meskipun tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka sudah tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam bissawab.